Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, ini masalah peningkatan kompetensi PPK. Ini lebih kepada penajaman dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu lebih hati-hati ya, Bapak Ibu lebih hati-hati, fokus, dan apa yang Bapak Ibu lakukan harus didokumentasikan. Ya, oke, kita lanjut Pak. Nah, jadi nanti tadi bahwa pengadaan itu sampai mana? Ya. Pengadaan itu mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Ya Bapak Ibu ya, pastikan nanti kalau Bapak Ibu memproses pengadaan, Bapak Ibu bayar kalau bangunannya sudah fungsional, barang yang Bapak beli fungsional. Apa yang harus Bapak periksa setelah barang datang? Begitu Bapak buka kardus, buka peti, apa yang Bapak cari? 3 yang Bapak cari. 1, Bapak cari yang namanya kartu garansinya yang dikeluarkan oleh pemegang merek. Itu yang pertama, menyatakan supaya nanti Bapak jangan sampai dapat barang luarnya Jepang, dalamnya KW-KW. Itu yang pertama, Bapak cari kartu garansi asli. Yang kedua apa? Yang kedua, Bapak cari yang namanya CO, Certificate of Origin. Surat yang menyatakan barang yang Bapak beli ini asli dan baru. Bukan barang upkir tadi ya, barang refurbished ya, barang yang rekondisi. Makanya Bapak minta yang namanya COO. Yang ketiga, perlu Bapak minta yang namanya sertifikat produksi. Ya, sertifikat produksi yang menyatakan barang itu sudah teruji dan bebas cacat mutu. Nah, 3 itu ya, bagian dari itu yang harus Bapak Ibu periksa ya. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Nah, itu titik serahnya tuh. Bapak Ibu harus tahu dokumen-dokumennya apa yang harus Bapak, yang menyatakan itu asli, yang menyatakan itu baru, yang menyatakan itu aman dipakai. Itu artinya titik serahnya itu, diserah terimakan. Kalau dari serah terima bayar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut, Pak. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak menguasai bidang Bapak Ibu, atau Bapak Ibu supaya ada sparring partner gitu loh bahasa saya, sebelum melaksanakan pekerjaan, silakan Bapak Ibu membentuk tim pengelola kontrak. Bentuknya legal formalnya apa? SK. Siapa yang meng-SK-kan? Tim teknis itu kalau Bapak ini kita bicara di Pemda, yang meng-SK-kan PA. PA itu siapa? Kepala Dinas. Bentuk legal formalnya SK. Boleh dari instansi sendiri? Boleh. Kalau di tempat Bapak Ibu ada orang yang ahli. Kalau di tempat Bapak Ibu kagak ada. Boleh nggak nyari dari BRIN? Boleh, silakan. Boleh nggak Pak dari kampus? Silahkan. Boleh nggak Pak dari lembaga lain? Silahkan. Jadi silakan dibentuk tim teknis gitu. Kalau tim teknis kagak ada Pak, nggak ada di tempat saya, kagak ada orang yang ngerti gitu loh bahasa saya. Boleh Bapak meng-hire tenaga ahli, Bapak kontrak misalnya perorangan atau badan usaha. Jangan main asal beli-beli aja, jangan ya. Nah, itu artinya kalau bahasa agamanya kan, berilah pekerjaan kepada ahlinya ya, jangan orang yang nggak ahli ditunjuk. Kira-kira begitu Pak ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut Pak. Nah, nanti Bapak tolong pahami strategi pengadaannya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu sebagai PPK tolong petakan di DPA Bapak Ibu, di RKA Bapak Ibu, petakan kebutuhan Bapak Ibu. Pakai ilmu namanya ilmu diagram Krajik. Krajik itu nama lengkapnya Peter Krajik. Dia seorang ahli manajemen operasi dari Jerman. Itu membuat pedoman strategi pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, jadi petakan kebutuhan Bapak Ibu 4. Di tempat Bapak Ibu mungkin ada belanja rutin, barang-barang kebutuhan sehari-hari perkantoran. Mungkin beli ATK, mungkin beli makan minum, mungkin beli buat printer toner dan seterusnya. Itu barang-barang kebutuhan rutin, ya. Produk substitusinya banyak seperti ini nih Bapak. Merek A ada, merek B ada, C ada dan seterusnya. Ini barang-barang yang bersifat rutin, ya. Itu yang pertama. Atau nanti Bapak Ibu ada barang-barang umum, leverage. Leverage itu nilainya besar, ya, resikonya kecil, ya,
Dari sisi jumlah itemnya itu sekitar 20% dari total jenis barang dan jasa yang Bapak Ibu butuhkan. Itu barang leverage. Mungkin Bapak Ibu ada pengadaan laptop. Mungkin Bapak Ibu ada belanja furniture, meja dan kursi, dan seterusnya. Nah, barang-barang yang nilainya besar, supaya harga satuannya turun, ini lebih baik Bapak konsolidasi. Ya, belilah barang sesuai kebutuhan. Bapak petakan kebutuhan Bapak Ibu ya. Begitu juga mungkin Bapak ada belanja yang sifatnya bottleneck. Bottleneck itu nilainya kecil, produk substitusinya kecil atau nggak ada. Saran saya kalau seperti ini, Bapak bisa berkontrak payung nanti dengan ATPM. Misalnya begini, lip itu bisa dinyatakan berfungsi kalau SLO. SLO itu berlaku 1 tahun. Artinya kalau SLO itu 1 Juni 2 atau 2 Juni 2026 habis masa berlakunya, ini harus diperpanjang ke tahun berikutnya sampai 2 Juni 2027. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya lipnya merek A, silakan servisnya ke merek A. Si pemegang merek A ini yang nanti mengurus perpanjangan Bapak perawatan, maintenance lip plus perpanjangan SLO-nya. Nggak bisa ke merek lain. Ya, tolong hati-hati. Atau Bapak Ibu ada pekerjaan yang sifatnya strategik, critical. Mungkin Bapak Ibu ada pembangunan RSUD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu tolong dikelola dengan benar ya. Berikutnya Pak. Ya, berikutnya. Nah, strateginya ini yang harus Bapak lakukan. Strateginya untuk menurunkan risiko. Strateginya Bapak Ibu silakan melakukan konsolidasi dengan kontrak payung. Itu strategi yang paling aman. Bapak Ibu bisa kontrak payung bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ya, tolong nanti di UKPBJ untuk mendeteksi paket-paket apa yang ada di Tangsel akan dikonsolidasikan. Seperti tadi pengadaan kertas Bapak udah dikonsolidasikan. Mungkin yang lain-lainnya. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan, lakukan dari sekarang konsolidasinya. Ya, konsolidasi. Dan kalau dari sisi peraturan yang akan keluar. Dari sisi MCP KPK, kan setahu saya di awal tahun kemarin KPK itu sudah mewarning, meminta kepada setiap Pemda untuk segera melakukan konsolidasi dan kontrak payung. Hati-hati, itu kan menjadi parameter nanti penilaian kinerja kepala daerah. Ya, tolong perkembangan ini direspon, jangan sampai nanti Bapak Ibu tanda kutip ya bermasalah. Oke ya, kita lanjut. Nah, lanjut Pak terus. Nah, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu mau ngadain apa tahun depan atau tahun ini? Perhatikan, tolong diidentifikasi kebutuhan. Buat POM identifikasi kebutuhan. Pertanyaannya pertama yang harus Bapak jawab, barangnya apa? Barangnya apa, fungsinya apa, kapasitasnya berapa, lokasi pemakaiannya di mana. Itu what. Tolong Bapak identifikasi nanti, buat POM identifikasi kebutuhan. Ini barangnya apa, fungsinya apa, kapasitasnya apa, lokasi pemasangannya di mana. Terus perhatikan dasar hukum atau peraturan terkait dengan barang tersebut apa. Misalnya Pak, saya beli genset Pak di atas 500 kPa. Perhatikan, Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2019 tentang persyaratan SLO barang-barang atau barang-barang yang masuk kategori berisiko tinggi. Nah, perhatikan itu. Kalau Bapak belinya genset, kalau Bapak belinya lip, peraturan Menteri Permenaker Trans tentang bahwa lip masuk kategori pekerjaan berisiko tinggi. Di situ ada persyaratan SLO. Begitu juga kalau Bapak di dinas kesehatan, di rumah sakit, ada yang namanya setiap rumah sakit puskesmas ada yang namanya IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. Ataupun Bapak Ibu yang ada di dinas lingkungan hidup. Ada nggak IPAL-nya? Nah itu, jadi pastikan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Tolong komunikasi dulu dengan user. Ya. Nanti barang itu ditaruh di mana? Where? Barang itu ditaruh di mana? Barang itu ditaruh di mana? Sarana prasarana pendukungnya siap enggak? Misalnya kayak Bapak begini, Bapak Ibu mau beli mobil.
Emang bisa parkir ditaruh di rumah orang? Jangan. Bapak Ibu bangun dulu garasinya, kira-kira begitu. Ya, tolong perhatikan lokasi tempat barang itu ditempatkan, where-nya. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan, ya, perhatikan itu, ya, where. Nanti Bapak perhatikan why-nya. Kenapa? Kenapa itu dibutuhkan? Pastikan barang yang dibeli memang dibutuhkan. Pastikan barang ini dibeli, setelah dibeli dimanfaatkan. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut latsar, pernah ikut diklat PIM. Bahwa pengadaan itu kalau udah datang berfungsi itu Bapak Ibu dapat output. Setelah barang ini terpasang harus bisa dimanfaatkan, dapat outcome. Kalau ini dimanfaatkan mengerikan benefit. Ya, keuntungan. Kalau ini keuntungan nggak mesti harus finansial, maksudnya ruangan jadi stabil, dingin, ruang kerja lebih nyaman, itu juga keuntungan. Jadi Bapak lebih sehat kerjanya, itu keuntungan, benefit. Yang terakhir apa? Outcome, memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena tugas Bapak Ibu belanja APBN ini dalam rangka tadi meningkatkan pelayanan publik. Ya, kira-kira seperti itu ya. Lanjut Pak, lanjut. Ini di perencanaan nih. Tolong nanti Bapak perencanaan benar ya. Nanti lanjut aja Pak. Nanti Bapak setelah identifikasi kebutuhan, disusun spek. Lanjut Pak. Tolong nanti Bapak nyusun spek itu yang komprehensif. Saya ngasih contoh gini, Bapak beli AC split. Apa? Jadi spek itu harus ada 4 komponen. Misal Bapak beli AC 2 PK. Itu apa? Kualitas, mutu. Kuantitas apa? Jumlah. 1 indoor, 1 outdoor, 1 selang. Tapi bisa juga mungkin Bapak beli AC VRP. VRP itu AC multi S. 1 outdoor bisa 4 indoor. Itu AC multi S. Ya, kalau kantor kebanyakan pakai multi S supaya mengurangi outdoor. Ya, silakan tergantung speknya. Berarti mutunya apa, kuantitinya apa, waktu. Kapan barang harus dikirim, kapan barang diinstal, kapan barang siap diuji coba, kapan barang siap digunakan. Itu spek waktu. Spek pelayanan. Pelayanan itu apa? Tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan sampai alat yang Bapak beli berfungsi. Penyedia ngirim AC, nginstal, masang. Kapan Bapak serah terimakan? Kalau Bapak tinggal mencet remote klik ruangan dingin. Jangan sekali-sekali Bapak diaudit ditanya, Pak beli AC ya? Iya, mana AC-nya? Di gudang Pak, di kardus. Nah, itu Bapak udah masuk ke masalah. Hindari seperti itu. Hindari. Makanya di kontraknya harus jelas. Dibayar Bapak di SSKK, di kontrak jelas. Dibayar 100% apabila ya AC-nya sudah datang, sudah berfungsi, dia diserahkan surat-surat kelengkapannya. Apa? Tadi COO, minta kartu garansi, minta sertifikat produksi. Jangan sampai Bapak dapat barang AC, AC-nya bukan baru, baru dicat, jangan. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini kalau Bapak konsultan KK, ya. Lanjut Pak. Nah, nanti Bapak tolong uji spek yang Bapak susun udah benar belum? Ya, tolong Bapak uji menggunakan 5C. Ya, jadi Bapak memitigasi, jangan sampai udah kejadian, udah kontrak, baru barangnya gak sesuai, jangan. Jadi ini sebelum Bapak menetapkan spek, Bapak uji pakai pendekatan 5C namanya. Apa C yang pertama? Clear, barang yang Bapak beli, barangnya apa, fungsinya apa, kapasitasnya berapa. Ini belum beli loh Pak, baru nimbang-nimbang. Yang kedua apa? Concise, singkat dan padat. Komprehensif, menyeluruh sampai siap digunakan. Ya. Konsisten, jangan berubah-ubah. Hari ini A, besok B, besok C, jangan. Yang terakhir, korek. Barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan. Jangan overspec, jangan underspec. Ya. Oke, ini menggunakan pendekatan 5C. Itu yang harus Bapak perhatikan. Lanjut Pak. Nah, kemudian nanti Bapak HPS ya. HPS, lanjut Pak. Nah, tolong nanti Bapak perhatikan nih. Perhatikan. Nah, ini langkah-langkah nyusun HPS. Tolong nanti Bapak pada saat nyusun HPS, step by step langkah-langkahnya tolong Bapak Ibu perhatikan. Kalau bahasa Perlem 12 tahun 2021, riwayat HPS harus didokumentasikan. Bapak sumber datanya dari mana?
barangnya apaan? Beli barangnya dikit Pak, eceran. Ya cukup dari pengecer, boleh silakan. Pak, saya belinya jumlahnya banyak. Ya jangan surveinya di pengecer dong. Gitu loh. Surveinya jangan di pengecer, mungkin di level distributor, mungkin di level ATPM, agen tunggal pemegang merek, atau mungkin langsung ke pabrik. Kalau beli barangnya banyak. Lanjut Pak. Nah, nanti Pak perhatikan tempat surveinya di mana. Pak, saya beli barang-barang eceran, pakai nomor 1. Pak, saya ada pengadaan PJLP, pakai nomor 2. Pak, saya konsultan, pakai nomor 3. Konsultan, pakai nomor 3. Bapak cari Inkindo dan seterusnya. Pak, saya beli mesin-mesin, pakai yang nomor 4. Kalau saya selalu minta pada saya cari ini barang ini ATPM-nya siapa? Misalnya beli alat kesehatan atau beli alat lab, saya akan cari ATPM-nya siapa? Agen tunggal pemegang merek. Nanti pada saat kita minta quotation, saya selalu minta tolong lampirkan LOA namanya, Letter of Authority. Misalnya barangnya barang Jerman, itu kan kita tanya, ini dari Jerman, wakil perusahaannya di Indonesia siapa? Dia pemilik LOA-nya. Maka kita minta harga resmi dari pemilik LOA-nya. Berapa price list yang dia gunakan? Nah, ini yang nomor 4. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau Bapak tadi dapat mata uang asing, konversi ke rupiah. Bapak buka Google, Bapak cari BI, Bapak cari nilai kurs tengah BI. Dari 1.000 euro dikonversi ke rupiah jadi berapa duit? Nah, itu namanya gunakan kurs tengah BI. Pada saat Bapak dapat mata uang asing mengkonversi ke rupiah. Atau nanti Bapak perbandingkan dengan kontrak sejenis. Atau nomor 7, hasil perhitungan konsultan perencana. Nah, nomor 7 nih khusus pekerjaan konstruksi. Tolong nanti Bapak perhatikan. Kalau Bapak nanti ada HPS pekerjaan konstruksi, biasanya yang selalu saya kurang perlu dicek and recheck kalau bahasa saya gitu ya. Check and recheck adalah itu kan nanti DED, spek atau RKS dan EE. Yang agak krusial itu di EE namanya, Engineer Estimate. Di Engineer Estimate itu kan ada komponennya, namanya pekerjaan konstruksi, ada tenaga kerja, ada peralatan, ada material. Nanti ada koefisien 0, sekian, 0, sekian, itu indeks sesuai SNI. Ada nanti harga satuan barang dan material. Beberapa kali saya nemui, kadang-kadang ya, banyak kali saya nemui, saya tanya konsultan, Pak, Bapak sumber datanya dari mana? Oh ini Pak, saya berdasarkan harga indeks katanya, atau harga jurnal. Oh, saya bilang Pak, tolong Bapak nih harga keramik sekian ribu, survei di mana? Kalau keramiknya jumlahnya banyak ya, tolong surveinya ke distributor keramik, gitu loh. Nah, makanya selalu kalau pekerjaan konstruksi itu saya selalu minta ke konsultan perencana, akan saya minta namanya backup datanya. Backup datanya, bener nggak backup datanya dia? Ya, backup datanya. Jangan sampai kemahalan, jangan sampai juga kemurahan. Harga pasar wajar di lokasi setempat berapa? Ya, kira-kira begitu. Lanjut Pak, lanjut. Nah, nanti Bapak, nah ini kira-kira nih komponennya kalau nanti Bapak beli barang. Perhatikan komponen-komponen biayanya. Ya. Berikutnya Pak, kalau nanti Bapak Ibu pekerjaan konstruksi, perhatikan ini ya. Maupun nanti Bapak ada konsultan, perhatikan. Terakhir jasa lainnya. Nah, terakhir lanjut Pak ke jenis kontrak. Nanti Bapak di tahap persiapan, Bapak sebagai PPK menentukan jenis kontrak. Jangan copy paste. Ya, tolong benar-benar kebutuhan Bapak tuh apa? Oh, beli lip Pak. Saran saya kontraknya lamsam sekaligus. Itu bayarnya sekaligus. Kalau Bapak belinya lip, genset Pak, silakan lamsam sekaligus. Beli ATK Pak, pakai harga satuan. Renovasi gedung Pak, mungkin pakai gabungan. Pekerjaan yang sifatnya rutin berulang-ulang, pakai kontrak payung. Ya, pekerjaan yang sifatnya nggak boleh putus. Ya, tolong nanti Bapak Ibu dicermati masalah tadi ya, konsolidasi dan kontrak payung. Tolong nanti dicermati. Mungkin nanti motor penggeraknya bisa dari UKPBJ atau dinas terkait untuk melakukan konsolidasi barang-barang atau produk yang status syaratnya. Produk standar dengan satuan jelas, berulang-ulang, dan waktu atau volume belum bisa ditentukan. Sebaiknya konsolidasi dengan kontrak payung. Ya. Misalnya Bapak pengadaan seragam, jangan sampai dinas pendidikan, dinas sosial, dinas PU seragam baju coklatnya barangnya sama, harganya jomplang-jomplang, nanti jadi masalah. Ya,
Ya, mungkin seragam yang baju coklat, bikin seragam batik dan seterusnya. Itu dikonsolidasikan, ya. Pakai konsolidasi dan kontrak payung. Kalau biaya plus imbalan ini khusus untuk pekerjaan kondisi darurat bencana nih, itu biaya plus imbalan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ini tentang jenis kontrak. Lanjut, Pak. Lanjut, nanti Bapak Ibu berproses nih, spek HPS rancangan kontrak kirim kepada UKPBJ. Nanti oleh UKPBJ ditender. Setelah ditender, yang menang PTA atau PTB. Nah, fungsi Bapak Ibu sebagai PPK harus mengendalikan kontrak. Bagaimana tuh langkah-langkah pengendalian kontrak? Sebelum kontrak, nanti ada namanya review hasil pemilihan. Oke, keluar SPBJ. Setelah SPBJ ada finalisasi kontrak, baru tanda tangan kontrak. Jadi pertama di sini Bapak Ibu perhatikan nih, pada saat finalisasi, pada saat tanda tangan kontrak, yang tanda tangan orang yang berhak nggak? Kalau orang yang berhak tanda tangan, orangnya si Budi. Oh, si Budi ada di akte pendirian perusahaan. Identitasnya jelas. Oke, tanda tangan. Kalau dia bilang, iya Pak, saya kuasa direkturnya. Kagak ada. Ya, Bapak Ibu perlu memitigasi, jangan mau. Karena nanti tanda tangannya nggak legal, ngesah. Ya. Nggak sah. Nanti Bapak perhatikan nih. Ini tolong langkah-langkah ini tolong dibuat. Setelah kontrak ada serah terima lokasi, ada SPMK, ada uang muka, ada PCM dan seterusnya. Ya. Sampai dengan pekerjaan ini selesai. Ya. Ini langkah-langkah pengendalian kontrak nih harus benar. Oke, kita lanjut. Nanti Bapak jangan lupa kalau ada perubahan kondisi lapangan, silahkan lakukan addendum ya. Terus Pak, terus. Addendum ada dua ya, bisa administratif, bisa substantif. Lanjut Pak. Nah ini kalau nanti ada perubahan ya, mungkin volume naik, mungkin volume turun, mungkin nambah item baru atau mengurangi item pekerjaan, atau mengubah spek, atau merubah waktu. Ini tolong lakukan addendum ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang ada peserta yang merasa terlalu pede, terlalu ini, dia pakai istilah yang nggak ada di Perpres. Kalau nanti Bapak ada perubahan, pakai istilah yang ada di Perpres. Misalnya Bapak begini, Bapak pakai istilah CCO, Contract Change Order. Ya, nggak ada di CCO. CCO itu hanya dipakai untuk istilah-istilah proyek bantuan World Bank, Bank Dunia. Perhatikan pasal 54, perhatikan pasal 55. Perubahan kontrak hanya bisa dilakukan melalui addendum kontrak. Ya, tolong, itu kadang-kadang kesalahannya kecil, tapi kalau Bapak ini jadi masalah. Jadi apa yang Bapak lakukan, legal formalnya di pasal berapa? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini nanti ketentuannya kalau nanti Bapak ada pekerjaan tambah kurang. Nanti perhatikannya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya. Karena pada saat audit, pasti Bapak akan diminta mana kronologis addendum kontraknya. Langkah-langkahnya apa aja? Pasti akan diminta dokumennya. Tolong dokumennya harus lengkap. Tahapan-tahapannya harus lengkap. Ya, lanjut. Nah, ini kalau Bapak nanti memang terjadi kontrak kritis. Jadi ibaratnya kalau kontrak kritis itu kontrak yang sakit gitu bahasa awamnya ya. Terus lanjut Pak. Nah ini, lanjut Pak, lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau Bapak menghadapi kontrak kritis, Bapak udah kasih SP1, SP2, SP3. Kalau udah SP3 apa? Putus. Bapak tunjuk penyedia cadangan, peringkat kedua atau ketiga untuk melanjutkan sisa pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan konstruksinya mangkrak, jangan. Ya. Kalau mangkrak tuh tanda kutip kalau bahasa saya setannya banyak, ya. Bahasanya gitu kalau mangkrak. Lanjut. Nah, nanti Bapak tolong perhatikan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini langkah-langkah. Pada saat Bapak melakukan serah terima, pastikan ada laporan dari penyedia kepada PPK bahwa pekerjaan sudah selesai. Yang kedua, Bapak menugaskan tim teknis melakukan pemeriksaan dan pengujian. Ini. Tolong nanti ada kertas kerja, ada checklist. Pemeriksaan ini ada pemeriksaan administratif. Tadi saya bilang, Bapak beli barang, minta kartu garansinya, minta CO-nya, minta kartu garansinya, dan pemeriksaan secara fisik, visual, ya, dan uji fungsi. Nah, ada kertas kerjanya, ada bukti-buktinya. Ya kalau Bapak beton, mungkin ada beton hasil uji K7, K14, dan seterusnya.
Nanti buat BAPP, berita acara hasil pekerjaan. Kalau semuanya sudah selesai, fungsional baru diserah terimakan dari penyedia kepada PPK, PPK kepada PA-KPA. Ini yang dimaksud pengadaan itu mulai dari identifikasi sampai serah terima. Serah terima itu fungsional. Berikut kelengkapan surat-suratnya.